Om Swastiastu, nama saya Nikadek Bulan Melayundasari, absen 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep pecahan, membandingkan dan mengurutkan pecahan, pecahan senilai, dan operasi hitung pecahan. Adapun media yang saya gunakan yaitu pecahan adalah suatu bilangan yang dipisahkan menjadi dua bagian, bagian atas dan bawah dipisahkan dengan per, dan bagian atas disebut pembilang, bagian bawah disebut penyebut. Jadi pembilang merupakan banyaknya bagian dan penyebut merupakan banyaknya keseluruhan bagian. Pecahan terdiri dari dua, pembilang dan penyebut. Jadi bagian atas disebut pembilang dan bagian bawah disebut penyebut, di mana A per B tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini kita akan menjelaskan konsep pecahan setengah menggunakan apel. Jadi menjelaskan konsep pecahan setengah menggunakan apel, pertama-tama kita harus belah apel ini menjadi dua bagian. Jadi jika satu menjadi dua bagian sama rata, jika satu bagian ini saya berikan kepada teman saya, maka artinya teman saya mendapat satu bagian dari dua keseluruhan. Artinya itu setengah, satu bagian dari dua keseluruhan apel itu. Contoh yang kedua yaitu pecahan seperempat. Jadi jika menjelaskan konsep pecahan seperempat, contohnya yaitu buah apel yang tadi kita belah menjadi 4 bagian sama rata seperti ini. Ini ada 4. Ini ada 4 buah apel sama rata. Jika saya berikan ke teman saya satu bagian dari 4 bagian keseluruhan apel, ini saya berikan kepada teman saya, artinya teman saya mendapat 1/4 buah apel atau satu bagian dari 4 keseluruhan buah apel. Jadi sekarang kita akan membandingkan pecahan 3/4 dengan 1/2. Jadi ini adalah pecahan 3/4 karena ada 3 bagian dari 4 keseluruhan. Ini adalah pecahan 1/2 karena satu bagian dari 2 keseluruhan. Jika kita melepas bagian yang biru ini, maka akan jadi seperti ini. Kita bisa melihat yang mana lebih besar bagiannya dan mana yang lebih kecil. Ini pecahan 3/4 dan ini 1/2. Jadi bisa disimpulkan 3/4 lebih besar daripada 1/2. Jadi sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Ini sudah ada pecahan yang diacak tapi penyebutnya sama. Dari contoh di sini penyebutnya sudah sama. Jika penyebutnya sama, jadi kita bisa lihat dari pembilangnya. Jadi untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil, jika penyebutnya sudah sama, kita bisa lihat dari pembilangnya saja. Urutan yang terkecil yaitu 1/7, 3/7, 5/7, dan 6/7.
Contoh kedua yaitu dengan pecahan yang penyebutnya berbeda, tetapi pembilangnya sama. Ini sudah ada pecahan yang diacak, maka sekarang kita akan mengurutkan pecahannya dari yang terkecil. Jika penyebutnya berbeda, tetapi pembilangnya sama, maka kita bisa lihat dari penyebutnya. Semakin besar penyebut, maka nilainya semakin kecil. Jadi, urutan dari yang terkecil yaitu 1/10, 1/8, 1/5, dan 1/3. Jadi di sini kita akan belajar pecahan senilai dengan menggunakan kertas warna-warni. Kertas lipat ini dibelah dulu menjadi 2 bagian dan yang satu bagian itu diarsir seperti ini. Pada lembar yang pertama kita lipat kertas menjadi 2. Maka seperti ini, dan ini arsirannya menjadi satu bagian dari 2 bagian keseluruhannya. Itu berarti kita tulis 1/2 karena satu bagian dari keseluruhan. Untuk kertas yang kedua kita lipat sama rata bagiannya, bebas lipatnya seperti ini boleh. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 2 bagian yang diarsir. Ini 2 bagian dari keseluruhan yaitu 4. Jadi dapat ditulis 2/4. Kemudian kertas yang ketiga sama seperti tadi, kita lipat menjadi beberapa bagian yang sama rata. Dilipatnya bebas, boleh seperti ini ataupun seperti ini. Dilipat lagi boleh. Maka kita akan mendapatkan hasil arsirannya yaitu 4 bagian. 1, 2, 3, 4 dari keseluruhan bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita dapat tulis 4 bagian dari 8 keseluruhan atau 4/8. Jadi dari ketiga kertas yang tadi kita lipat, kertas yang sama dilipat menjadi beberapa bagian, yaitu 1/2 bagian, 2/4, dan 4/8. Itu kertasnya sama, tetapi bagiannya berbeda, maka bisa dibilang 1/2, 2/4, dan 4/8 itu senilai. Jadi di sini kita punya karton pecahan seperempatan. Ini akan kita tempelkan karton yang warna biru menjadi pecahan 2/4, 2 bagian dari 4 keseluruhan, ditambah 1/4. Maka karton yang biru ini nanti kita gabungkan
pindahkan ke karton yang di bawah ini. Maka itu hasilnya. Jadi ini digabungkan, pindahkan ke bawah. Maka hasilnya adalah 3/4, 3 bagian karton biru dari 4 keseluruhan. Jadi karena penyebutnya sudah sama per 4, maka kita tinggal gabungkan saja. Dari pemaparan yang tadi dapat ditulis 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Jadi di sini kita punya pecahan seperlapanan dan seperempatan. Ini penyebutnya beda, 1/8 dan 1/4. Soalnya yaitu 2/8, 2 bagian yang biru ini per 8 keseluruhan ditambah dengan 1/4, 1 bagian dari 4 keseluruhan. Ini kan penyebutnya beda, maka kita harus samakan penyebut dengan menggunakan KPK dari 8 dan 4, yaitu 8. Maka kita pasangkan seperlapanan dan kita tinggal gabungkan bagian yang biru ini. Seperti ini. Tinggal digabungkan, maka hasilnya yaitu hasilnya adalah ini 2 bagian ya, hitung 1, 2 dan sebelah kiri lagi 2, jadi 4/8. Jadi contoh yang nomor 2 dapat ditulis 2/8 ditambah 1/4 sama dengan 4/8. Sekarang kita melakukan pengurangan seperempatan. Di sini kita punya soal 3/4, 3 bagian dari 4 keseluruhan. Ini tinggal ditempel sebanyak 3. Dikurang dengan 1/4, 1 bagian yang biru. Maka nanti kita ambil bagian yang sebelah kiri ini sebanyak bagian yang sebelah kanan, atau 1/4. Ini kita cabut banyak bagiannya, juga dicabut. Maka hasilnya yaitu 2 bagian dari 4 keseluruhan, atau 2/4. Dari contoh media yang di atas dapat ditulis 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Sekarang kita melakukan pengurangan pecahan seperlapanan dengan seperempatan. Jadi kita punya soal 5/8, 5 bagian dari 8 keseluruhan. Ini kita tempel 5. Ingat ya, ini penyebutnya berbeda, jadi kita harus samakan penyebut dulu 1/8 dengan 1/4 dengan menggunakan KPK dari 8/4. Ini soalnya 1/4, 5/8 dikurang 1/4, jadi KPK 8 dan 4 yaitu 8. Maka kita ambil sisi di sebelah kiri sebanyak sisi sebelah kanan. Ini kan sama sisinya, kita ambil saja
Terus hasilnya jadi 3/8, 3 bagian dari 8 keseluruhan. Dari pemaparan tadi dapat ditulis 5/8 dikurang 1/4 sama dengan 3/8. Berikutnya ada contoh perkalian soalnya, yaitu 2 dikali 1/4. Itu artinya 1/4 ditambah 1/4 karena perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Jadi di sini kita tinggal menggabungkan bagian sebelah kanan ke sebelah kiri. Seperti ini. Maka kita dapat hasilnya yaitu 2/4, 2 bagian dari 4 keseluruhan. Ini 2 per keseluruhannya yaitu 4. Maka dapat ditulis 2 dikali 1/4 sama dengan 2/4 karena perkalian merupakan penjumlahan yang berulang, atau bisa ditulis 1/4 ditambah 1/4. Contoh berikutnya ada perkalian 2 dikali 2/8. Ini 2/8. Sama, kita tinggal gabungkan karena penyebutnya sudah sama. Gabungkan bagian sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi nanti hasilnya ada 4 bagian yang biru per keseluruhan yaitu 8. Jadi 4/8. Dari pemaparan contoh di atas dapat ditulis 2 dikali 2/8 sama dengan 4/8 atau 2/8 ditambah 2/8. Ada cara lain untuk perkalian pecahan, misalnya soalnya yaitu 1/2 dikali 1/3, maka kita membuat sebuah kotak dan dibagi menjadi 2 bagian karena penyebutnya 2. Kemudian arsir 1 bagian karena pembilangnya 1, arsir 1 bagian. Kemudian jika dikali 1/3 maka kita membuat arsiran ke bawah sebanyak 3 kotak, 1, 2, 3, dan diarsir 1 kotak ya. Maka hasilnya yaitu kotak yang kena arsiran, yang kena 2 kali arsiran, yaitu 1 kotak per keseluruhan kotak. Ada 6 ya. Contoh yang kedua ada soal 2/3 dikali 2/5. Jadi kita membuat kotak sebanyak 3 dan diarsir sebanyak 2. Diarsir ke kiri. Sekarang kita membuat kotak sebanyak 5 ke bawah, kotaknya ke bawah. Ini ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan diarsir sebanyak 2. Arsirnya juga ke bawah. Maka hasilnya yaitu kotak yang kena 2 kali arsiran, yaitu 4 per seluruh kotak. Ada 15. Jadi hasilnya 4/15. Jadi sekarang kita belajar pembagian pecahan, soalnya yaitu 2/3 dibagi 4/3. Pembagian bisa berubah menjadi perkalian, syaratnya itu bagian ini dibalik. 2/3 dikali 3/4. Penyebut dan pembilangnya dibalik, pindah tempat. Jadi kita buat kotak sebanyak 3 ke samping
dan diarsir 2, sama seperti perkalian yang tadi ya. Kemudian selanjutnya membuat kotak sebanyak 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Kemudian diarsir 3 sebanyak 3 ke bawah, 3 bagian. Jadi hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak yang diarsir sebanyak 2 kali. Jadi kita tulis 6 per seluruh bagian kotak. Ya, ada 12. Jadi sekian materi pecahan dari saya. Jika ada salah kata, disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup untuk para Santi. Om Santi Santi.